Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo. Fakultas yang berbeda dengan Fakultas Pertanian yang lain karena kita memiliki 3 prodi perikanan dan 1 prodi teknologi pangan. Di dalam Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo, para mahasiswa akan dididik menjadi lulusan yang handal dalam dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Karena di dalam prodi-prodi akan digagas, mahasiswa akan dilibatkan langsung dalam penelitian, praktikum maupun pengabdian masyarakat. Juga yang tidak kalah penting, kesempatan untuk magang dan internship di perusahaan-perusahaan yang terkenal dan instansi-instansi terkemuka. Oleh karena itu, ayo datang ke Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo memiliki konsep mini food fisheries technopark, di mana keempat prodi akan bersinergi untuk menciptakan lulusan yang handal di dunia kerja. Prodi budidaya perikanan akan dilatih mahasiswa dilibatkan bagaimana memanajemeni budidaya perikanan melalui teknologi budidaya, manajemen pakan, dan juga memproduksi ikan-ikan konsumsi dan kemudian ikan hias. Nah, produk-produk yang bisa dikomersialisasi ini akan dijual dan akan digawangi oleh prodi agrobisnis perikanan, di mana nanti mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana berentrepreneurship, digital marketing, dan seterusnya. Di sisi lain, prodi teknologi pangan itu akan memiliki banyak pusat-pusat pelatihan seperti ada halal, ada HACCP, ada GMP dan sanitasi. Dan yang tidak kalah penting, di prodi teknologi pangan Anda akan diajarkan bagaimana memproduksi produk-produk pangan kekinian yang memiliki kemampuan untuk dijual dan itu diperdagangkan. Dan saudara akan dilatih bagaimana menjadi wirausaha atau berentrepreneurship di bidang teknologi pangan. Nah, kemudian juga di dalam prodi PSDP itu akan diajarkan bagaimana mengelola alat tangkap ramah lingkungan, dan itu kita akan bersinergi untuk mewujudkan lulusan yang handal dan siap kerja. Dosen-dosen yang kita memiliki adalah dosen-dosen yang memiliki wawasan ilmu yang hebat, memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan sangat menyayangi mahasiswanya. Ini terbukti karena hubungan kita dengan alumni sangat dekat, dan mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus dari prodi-prodi kami tetap bersinergi dengan kami dan menjadi lulusan-lulusan yang hebat di industri perikanan, pangan, dan instansi pemerintah. Oleh karena itu, tidak salah jika Anda memilih Fakultas Pertanian dengan 4 prodi yang hebat-hebat, dan Anda akan bisa menciptakan kerja untuk diri Anda sendiri dan juga bisa diterima di industri pangan dan perikanan dan maupun instansi pemerintah yang handal, karena alumni-alumni sukses kami sudah mewujudkan itu. Terima kasih. Nah, anak-anakku semua ya, karena Universitas SMA ini ya dengan Unitomo adalah satu keluarga ya, saya katakan tadi bahwa tentu harapan semua adalah masuk kepada PTN, dan kami mendoakan itu karena itu sesuai dengan harapan sekolah maupun harapan orang tua saudara dan tentu saudara ya. Tetapi ya apabila ya saudara ya saudara tidak ya belum diterima di PTN, saudara tidak perlu ragu ya. Tidak perlu khawatir ya, karena di lingkungan saudara sendiri ya, di lingkungan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama atau di Taman Dr. Sutomo ini ya, kita punya kampus yang namanya Universitas Dr. Sutomo ya. Ya, kita plus dulu untuk Universitas Dr. Sutomo ya. Nah, saudara sekarang sedang melihat ya, kita yayasan akan membangun ya, mulai dari gedung F, gedung H, nanti kita akan membangun lingkungan pendidikan ini yang sudah bagus ya. Nanti mungkin kalau Pak Co ada waktu silahkan lingkungan pendidikan kita yang sedang akan kita bangun oleh Biro mungkin bisa ditampilkan kepada para calon mahasiswa ini ya, adik-adik kita ya. Dan kemudian ya, saya ingin sedikit menjelaskan, walaupun nanti ada Bapak Kabiro yang akan menyampaikan bahwa Unitomo ini adalah kampus PTS ya. Menurut Unirank itu adalah ya, jadi pemeringkatan dari Unirank ya. Kita ini PTS 5 terbaik di Surabaya ya. Ini ya. Nanti Pak Chow sudah mempersiapkan ya.
5 terbaik di Surabaya ya. Kemudian 57 PTS nasional ya, tingkat nasional ya. Ini oleh karena itu inilah kampus kita. Oleh karena nanti saudara ya akan dijelaskan oleh Pak Kabiro ya. Kemudian nanti masing-masing fakultas akan menunggu saudara ya. Akan menunjukkan kelebihan masing-masing prodi kita ya. Mungkin di Fakultas Hukum kita punya laboratorium MK, kemudian di Vkom ada laboratorium radio dan televisi dan lain-lain ya, pertanian ya, teknik semuanya, sastra ya, semua akan menunjukkan, saudara akan ditunjukkan, akan dibawa tur di kampus Unitomo ini. Yang saya yakin ya, walaupun saudara 3 tahun masuk melalui pintu gerbang langsung ke kiri ya, belum tentu saudara pernah keliling di kampus kita. Oleh karena itu hari ini ya, sudah ada beberapa ya PIC para mahasiswa yang sudah ditunjuk akan membawa saudara untuk melihat lingkungan Universitas Dr. Sutomo yang siapa tahu ya, siapa tahu saudara nanti ada ketertarikan di situ ya. Siapa tahu kalau kemudian kalau nanti saudara tidak diterima di PTN, walaupun kita semua berharap ya. Dan yang perlu saudara ketahui ya, yang perlu saudara ketahui bahwa untuk lulusan ya dari Semador ketika akan masuk ke Unitomo itu akan dapat diskon 50% ya. Ini ya. Dan ada yang mendapat beasiswa 100% itu untuk Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ya. Ini ya, jadi ada 2 fakultas yang memberikan beasiswa 100% kalau dari Semador ya. Oleh karena itu ya, karena kita sudah merupakan satu keluarga besar ya, ketika saudara nanti pengumuman ya tidak diterima di SBMPTN, maka jangan ragu masuk ke Unitomo ya. Ya, masuk ke Unitomo. Saya kira demikian ya. Nah, sambutan saya selebihnya nanti masih ini karena acaranya padat ya. Mari kita agar ya kegiatan ini ya berjalan dengan baik ya, dan tentu karena ini juga masih di bulan puasa ya. Mari kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan harapan-harapan saudara ya akan menjadi mahasiswa itu terwujud ya. Dan semua cita-cita saudara akan dikabulkan oleh Allah ya. Karena saudara ini adalah calon-calon pemimpin atau calon generasi bangsa kita. Ya, ayo kita berdoa sebentar ya. Saya pimpin sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatin fir rizqi wa taubatan qablal maut wa nikmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tusiu qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua akan selalu dalam lindungan Allah, dan saudara mudah-mudahan dikabulkan cita-citanya, dikabulkan ikhtiarnya, dan menjadi anak-anak generasi yang akan membangun negara kita ini. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo. Ya, para siswa dari SMA Dr. Sutomo, alhamdulillah kalian sudah bisa hadir di sini.
Terima kasih sudah bisa menyempatkan ke sini ya. Jadi Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo ini memiliki 4 prodi yang di dalamnya itu adalah prodi perikanan ya, nanti mungkin disebutkan oleh para kaprodi ya. Kemudian ada juga teknologi pangan ya. Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo ini memiliki perbedaan dengan fakultas pertanian yang lain ya, karena kalau fakultas pertanian yang lain biasanya isinya adalah budidaya pertanian dan seterusnya. Tapi kita berbeda ya, karena kita ada perikanan dan teknologi pangan ya. Nah, yang menonjol dari Fakultas Pertanian ini adalah bisa menghasilkan lulusan-lulusan handal yang siap kerja, diterima di industri pangan dan perikanan maupun instansi-instansi pemerintah. Banyak ya dari alumni-alumni kita yang sudah sangat sukses ya, bahkan menjadi doktor ya di sebuah universitas yang cukup terkenal. Kemudian juga banyak juga yang sudah sukses menjadi wirausahawan ya. Kemudian juga sukses di instansi pemerintah serta industri pangan, perikanan yang cukup besar seperti kita sebut merek seperti Blue Band, Wings Food ya, dan seterusnya. Nanti mungkin akan dijelaskan pada saat di prodi. Oke. Nah, kenapa kita ini harus dipilih gitu ya? Kenapa? Karena di Fakultas Pertanian ini anak-anak mahasiswa akan dilibatkan secara langsung dalam semua kegiatan dosen ya, baik itu penelitian ya, kemudian pengabdian masyarakat ya, kemudian juga magang, internship ya, itu akan diberikan paket-paket seperti itu. Dan dengan berkegiatan secara langsung tentu akan menyebabkan siswa akan menjadi bisa solving problem dengan cepat. Ya, tidak hanya teori, ilmu tidak hanya dalam kuliah-kuliah semata. Kita bumikan melalui praktek-praktek langsung. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian memiliki mini food fishers Technopark yang akan segera di launching ya, di mana kita akan memiliki ada 4 lab di sana dan kemudian di sana kita akan bisa melakukan aktivitas ya, serius tapi santai. Kita bincang ilmu di sana, free wifi, nongkrong bersama dosen, ngomongin ilmu, ngomongin wirausaha, ngomongin praktek bagaimana nanti bisa bekerja. Tidak hanya teori-teori semata, dikelilingi oleh lab-lab ya. Jadi nanti saudara akan bisa yang di budidaya perairan bisa melakukan proses budidaya perikanan, bagaimana melakukan metode-metode membudidayakan ikan, bagaimana membesarkan ikan, bagaimana membuat pelet yang oke, dan itu tentu bisa dijual baik itu untuk konsumsi, ikan konsumsi maupun ikan hias ya. Nanti kita akan lihat ya ke sana. Lalu setelah itu, setelah dibudidayakan dengan baik tentu akan dipanen ya. Dipanen untuk siap dijual. Ya, baik ikan konsumsi maupun ikan hias akan ditangkap oleh prodi teknologi pangan untuk diolah menjadi satu produk kekinian yang nantinya akan bisa muncul frozen food ya, kemudian dimsum, roti dan seterusnya yang tentu akan membuat produk itu sesuai dengan keinginan pasar yang sekarang, dan juga bisa ngopi di sini ya. Ngopi, ngomongin ilmu, ngobrol dengan dosen serius tapi santai. Ya, demikian juga ada prodi agrobisnis perikanan di mana di dalamnya akan juga mengajarkan kalian untuk berentrepreneurship, menjadi wirausahawan sejati. Ya, PSDP satu lagi ada prodi pemanfaatan sumber daya perikanan, itu di belakang saudara-saudara bisa lihat item-item kita memiliki akreditasi A ya. Ini adalah bisa memanfaatkan, mengeksplorasi bagaimana mengelola ikan-ikan di lautan dengan cara penangkapan secara ramah lingkungan, itu yang kita eksplorasi. Baik ya, mungkin itu dari saya karena waktunya terbatas. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, jangan lupa pilih Fakultas Pertanian. Oke? Selamat pagi semuanya. Tadi saya sempat dengar jargonnya Semadur. Apa ya? Semadur? Oh, yang kencang dong. Masih pagi loh. Saya ulangi ya. Semadur? 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 Oke, sip, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi sudah Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Kejora ini
Salah satu program studi yang ada di Fakultas Pertanian itu adalah pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, PSDP ini memiliki akreditasi A ya. Dan ini program studi ini mempelajari tentang kegiatan usaha perikanan yang intinya itu menangkap atau mengumpulkan ikan, tapi bukan ikan saja ya, semua jenis sumber yang ada di perairan, baik di darat maupun di laut, menggunakan teknologi dan metode penangkapan yang ramah lingkungan. Nah, adik-adik di sini sudah tahu belum ya alat untuk menangkap ikan itu contohnya apa? Ya, itu pancing, kemudian jaring. Tapi tidak semudah itu ya, Dek ya. Alat tangkap yang akan kita pelajari selama kita berkuliah di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Tangkapan dari kapal-kapal para nelayan dengan berbagai macam alat tangkap. Mau tahu cara menangkap ikan di laut? Alat tangkap yang pertama adalah jaring lingkar. Alat ini merupakan jaring berbentuk 4 persegi panjang, operasinya melingkari gerombolan ikan pelagis. Berikut adalah cara pengoperasian dari jaring lingkar. Jaring lingkar dioperasikan di fishing ground yang memiliki gerombolan ikan. Salah satu jenis contoh jaring lingkar itu ada pursen ya, namanya pursen atau pukat cincin. Harus melingkari gerombolan ikan tersebut. Kemudian nanti kalau kalian masuk program studi PSDP, kita akan praktikum ke lapang, praktek melaksanakan operasi penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar. Tadi terkurung dalam jaring yang sudah kita lakukan. Itulah prinsip dasar dari pengoperasian jaring lingkar atau sering disebut dengan purse. Alat tangkap yang kedua adalah jaring pukat udang. Nah, pukat udang ini nama lainnya adalah troll. Sebenarnya ini adalah alat tangkap yang dilarang ya, dilarang oleh pemerintah karena merusak lingkungan. Cuma tetap kita pelajari karena memang itu alat tangkap yang dulunya digunakan. Adalah cara pengoperasian dari jaring pukat. Pertama-tama, jaring pukat diturunkan ke dasar perairan. Kemudian alat tangkap ditarik secara perlahan dan alat tangkap akan menyapu dasar perairan. Sifat menyapunya inilah ya yang merusak lingkungan dasar perairan. Adalah perairan yang berpasir lumpur atau berlumpur pasir. Alat tangkap ini memang dikenal dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena bisa merusak karang-karang yang berada di dasar perairan. Selain pukat ikan yang menggunakan otterboard, ada pula pukat yang pembukaan jaringnya menggunakan bingkai atau sering disebut dengan beam troll. Biasanya alat tangkap ini digunakan untuk menangkap kerang-kerangan yang berada di dasar perairan. Namun kedua jenis alat tangkap ini sama-sama tidak ramah lingkungan. Alat tangkap yang ketiga adalah jaring insang. Nah, yang ketiga jaring insang atau gillnet Berbentuk 4 persegi panjang yang bersifat pasif, di mana ikan-ikan yang tertangkap menyangkut pada bagian insangnya. Kenapa dinamakan jaring insang? Karena memang ikan yang tertangkap itu tertangkapnya di bagian insangnya ya, insang ikan. Pertama-tama kita turunkan pelampung tanda, kemudian arah jaring kita posisikan untuk menghadang arah renang gerombolan ikan. Setelah jaring
kita turunkan semuanya, maka kita tinggal tunggu beberapa jam sampai pada akhirnya ikan-ikan akan menyangkut di jaring yang kita turunkan. Inilah prinsip dasar dari jaring insang. Alat tangkap yang keempat adalah perangkap atau bubu. Alat tangkap ini bersifat pasif, berupa jebakan, berbentuk kurungan tertutup sehingga ikan tidak mudah untuk keluar. Nah, bubu ini untuk menangkap peletakannya adalah di dasar perairan. Di dasar perairan biasanya untuk menangkap lobster, kepiting seperti itu ya. Kemudian bubu yang telah dikasih umpan diturunkan ke dasar perairan satu demi satu. Kita tunggu. Nah, yang ini adalah inovasi ya, inovasi teknologi penangkapan ikan untuk celah pelolosan hewan-hewan kecil atau lobster yang ukurannya masih kecil, kepiting yang masih kecil itu bisa keluar lewat celah pelolosan. Maka akan sulit untuk keluar kembali. Alat tangkap yang kelima adalah pancing rawai. Alat tangkap ini bersifat pasif, berupa rangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus yang terdiri dari rangkaian terutama tali pelampung dan beberapa tali cabang. Berikut adalah cara pengoperasian dari alat tangkap pancing rawai. Pertama-tama kita turunkan pelampung tanda dan beberapa tali pancing yang telah dikasih umpan sekaligus. Kemudian kita tunggu beberapa jam sampai akhirnya umpan dimakan oleh ikan-ikan. Kita lihat contoh miniatur rawai itu ada di belakang. Ya, yang long line sama rawai itu adalah contoh miniatur rawai. Nama lain dari rawai adalah long line, Pak ya. Long line. Terdiri dari tali utama serta beberapa tali cabang yang memiliki mata pancing. Berikut mata pancing yang digunakan pada alat tangkap pancing rawai. Inilah komponen alat tangkap pancing rawai, di mana dalam satu tali utama terdiri dari beberapa tali cabang. Alat tangkap yang keenam adalah pull and land. Alat tangkap ini biasa disebut dengan UHT, memiliki konstruksi terdiri dari joran, tali utama, tali sekunder, kail, umpan buatan dengan target utamanya adalah ikan cakalang. Berikut cara pengoperasian dari alat tangkap pull and line. Bila mana ikan cakalang telah bergerombol di sekitar kapal kita, maka kapal akan menyemprotkan air untuk mengelabui ikan. Kemudian umpan ikan mulai dilemparkan ke sekitar gerombolan ikan supaya ikan dapat lebih mendekat kepada kapal. Setelah ikan berada di bawah kapal, maka Nah, prosesnya menariknya harus cepat ya. Dan mata kail yang digunakan itu mata kail yang mudah lepas. Sehingga langsung dilempar, lepas sendiri, balik lagi tali pancingnya masuk ke laut. Satu persatu berterbangan dari permukaan air menuju ke geladak kapal. Dan petugas boy-boy atau yang melemparkan umpan senantiasa menjaga gerombolan ikan supaya tetap berada di sekitar kapal.
Inilah proses penangkapan dengan menggunakan pull and line. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Oke. Semoga dapat berguna dalam melakukan penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap. Oke. Sudah tahu kan ya gambarannya macam-macam alat yang digunakan untuk menangkap ikan ya, baik di tawar maupun di laut. Nah, ada yang kira-kira ingin tanya nggak? Nih di sini. Di sini tadi saya sempat ngobrol, ada yang sudah keterima kalau nggak salah di teknik perikanan sama aquaculture kalau nggak salah. Ya, ya, tapi di UNER ya? Nggak apa-apa. Mantap. Selamat ya. Semoga nanti yang lainnya segera menyusul ke Fakultas Pertanian Unitomo gitu ya. Nah, untuk lulusan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, ini sebenarnya jurusan perikanan secara umum ya. Itu alumni kita, itu banyak yang lulus menjadi tenaga pendidik, bisa guru, ada dosen juga. Lulusan Fakultas Pertanian ada yang menjadi dosen di SMK Bu ya? SMK Unitomo. Ada satu yang lulusan Fakultas Pertanian itu bekerja di SMK Unitomo. Kemudian ada juga yang lulusan Unitomo itu menjadi peneliti. Instansi pemerintah jelas banyak. Lulusan dari Fakultas Pertanian Unitomo. Perbankan juga. Konsultan perusahaan perikanan, kita juga ada konsultan lulusan dari Unitomo, konsultan perusahaan perikanan. Ini perusahaan cold storage ya. Saya salah ketik tipe, mohon maaf ya. Kemudian perusahaan pertambakan atau membuka usaha tambak sendiri, itu banyak. Yang aquaculture ada kan ya tadi? Ya, yang aquaculture nanti buka tambak sendiri. Kemudian perusahaan pembenihan. Ada juga kita lulusan yang bekerja di perusahaan pembenihan, perusahaan penangkapan ikan, apalagi kita bekerja sama dengan Balai Pelatihan Banyuwangi Pak ya. Pelatihan Banyuwangi ya, yang untuk perikanan tangkap, quality control juga ada, research and development di perusahaan perikanan juga ada. Nah, ada yang kepo lagi nggak? Kira-kira yang perlu mau ditanyakan, kenapa sih PSDP itu perlu dipilih gitu? Enggak yang kepo, pengen tanya. Pak, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, aduh, saya nggak nanya ke ikannya. Nah, ada. Sebenarnya kalau nggak pakai kail, pakai jaring. Itu adalah satu tugas PSDP untuk membuat inovasi alat tangkap supaya ikan yang ditangkap itu adalah ikan-ikan yang layak ditangkap. Tadi contohnya yang di bubu, tadi kan ada celah pelolosan kecil kan ya. Nah itu adalah salah satu inovasi supaya lobster kecil ataupun kepiting kecil itu nggak ikut tertangkap. Sebenarnya ada lagi inovasi dari Pak Tajudin. Itu adalah alat tangkap yang digunakan di perairan karang Pak. Perairan karang yang memang biasanya menangkap ikan-ikan di dasar perairan karang itu kan agak susah, agak sulit. Itu salah satu inovasinya namanya apa Pak Niku Pak? Itu yang berdiri itu tiang-tiangnya Nggih. dari pancing rawai tegak. Ya. Kalau yang tadi kan rawainya horizontal. Nah, itu adalah salah satu inovasi supaya produksi jumlah ikan yang ditangkap itu meningkat di perairan karang. Ya, betul sekali. Kita mencoba membuat inovasi alat tangkap yang memang ramah lingkungan ya. Karena ekosistem laut itu kan indah sekali ya. Kalau kalian nanti bermain-main di pantai, kemudian snorkeling, itu kan pasti melihat ekosistem karang ya, ekosistem terumbu karang.
Nggih. Kenapa harus memilih program studi PSDP supaya kalau kita menjadi pengusaha bidang pertanian tangkap bisa menangkap ikan secara lestari. Iya. Memperhatikan lingkungan, memperhatikan nanti anak cucu kita supaya bisa merasakan ikan-ikan yang enak kayak yang kita rasakan. Nanti kalau kuliahnya di PSDP pasti akan mendapatkan materi ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Oke, mungkin itu cukup ya. Cukup ya dari PSDP. Selanjutnya nanti adik-adik akan dibawa ke lab bidding. Lab bidding di sana nanti akan dijelaskan tentang budidaya perairan. Ya. Dari saya cukup sekian. Semoga nanti ada yang tertarik masuk ke prodi PSDP ya. Amin. Amin. Atau enggak di fakultas pertanian nanti ada yang masuk dari Smador. Oke. Sekali lagi ya jargonnya. Masih semangat toh? Masih lah. Masih jam 10. Oke. Smador? Bisa. Smador? Smador? Luar biasa. Sip, terima kasih semuanya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya menjelaskan bagaimana ikan itu memijah, kawin bahasa SMA-nya ya. Jadi kalau di gambar ini teman-teman, nah ini bagaimana ikan memijah. Lele biasanya memijah itu secara alami, dibiarkan jantan betina di dalam kolam baru mijah sendiri. Sekarang ini saya menjelaskan bagaimana merekayasa itu. Kalau secara alami kan musimnya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin hanya 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Dan gitu ya. Sekarang dengan rekayasa tidak ada musim terus. Ya, musim terus. Caranya gimana? Ya, direkayasa. Untuk sementara ini saya merekayasa dengan menggunakan hormon. Hormonnya dari mana, Pak? Dari ikan itu sendiri. Ya, dari ikan itu sendiri. Sekarang pabrik-pabrik sudah membuat hormon duplikat. Hormon ikan yang sudah diproduksi di dalam pabrik. Bentuknya seperti ini. Nah, ini loh, buka. Ya. Nah, kayak gini. Nah, kita hanya menyuntikkan ini ya. Dosisnya nanti teman-teman. Ini dosisnya ini. Nah, ini dosisnya seperti ini ya. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan ya. Ikan ini tadi malam sudah saya suntik. Teman-teman kalian itu 10 jam sebelum di stripping, dikeluarkan, harus disuntik dulu dengan hormon. Waktunya antara 8 sampai 10 jam. Jadi jam 9, jam 10 kita suntik tadi malam. Sekarang tiba saatnya untuk menstripping. Iya. Stripping itu adalah diurut mulai dari perut bagian atas sampai ke anus. Ya, sampai melahirkan. Ya, melahirkan. Nah, bagaimana cara stripping? Ikan jantannya diambil ya, di apa? Siki ya. Ya, sudah. Ya. Jadi ini coba dicek ya. Ya. Lah pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ada dua orang. Mas Adi. Jadi ini teman-teman, caranya megang ya, nggak sembarangan ya. Seperti kalian memegang pacarnya ya. Nah, harus pelan-pelan. Dilus-lus ya. Ini caranya gini, teman-teman ya. Nah, ini kan kepala ya. Tangan harus begini ya. Nah, gini ya. Nah, wis. Pelan-pelan. Supaya keluar telurnya itu diurut. Coba saya ngambil satu. Sini, Mbak. Diurut ya, mulai dari sini sampai ke anus ini ya. Gimana, Pak? Dari perut. Ya. Nah, ini.
Nah, ini ya, diurut. Gini tak Pak? Ya. Oh, ini tak Pak? Ya, terus. Nah, ini ya. Sudah keluar kan? Ini apanya? Ini namanya stripping, ditekan. Ya. Yang keluar tuh namanya apa? Yang keluar ada telurnya. Ya. Siapa yang mau coba lagi cara stripping? Ayo, teman-teman. Sudah. Sini. Ayo. Kalau mijet jangan sampai ya, keras-keras, pelan seperti ngelus-ngelus pacar ya, segini ya. Pakai perasaan. Nah, pakai perasaan ya. Nah, ini kan. Nah, wis sudah. Yang lain Burung biasa, Mas. pelan teman-teman, harus saya kasih cairan infus. Kalian sakit itu kan pakai cairan infus ya. Kenapa kok pakai ini? Karena kadarnya sama, ya. NaCl-nya sama antara sini dan sini ya. Nah, caranya nyuntik sama saja. Ini kan ada lubang ya. Nah, gini ya, masukkan. Nah, ini ya. Ini cairan infus ya. Sampai full. Nah, ini ya. Sudah. Nah, ini ditarik gitu ya. Nah, ini adalah cairan makanan. Jadi ya, supaya ini tidak mati, tidak stres karena udara dengan ini tidak sama, maka harus dikasih ini ya ini. Kalau dibiarkan, ini hanya bertahan 3 menit. Kalau dikasih ini tidak. Ya, bisa-bisa 10 menit sampai 1/4 menit ya, jadi ini ya. Ini sudah tahan ini ya. Nah, ini ya. 1/4 jam ya. Nah. Ini dibiarkan nggak ada masalah ya, karena dia makan ya, karena paham ya? Ikan jantan itu untuk mengeluarkan spermanya itu tidak bisa di stripping. Kebalikannya dengan patin. Di patin ada di sini. Kalau ini yang jantannya bisa di stripping keluar spermanya, betilnya tidak bisa. Dan ke depan nanti ada pengganti ya. Ada pengganti sperma yang bisa diproduksi di pabrik-pabrik. Wong hormonnya bisa kok. Spermanya gimana, Pak? Hah? Nah, spermanya itu gimana? Nanti kita praktekkan ini. Tolong dibedah langsung ya. Jadi gitu ya, ada pertanyaan? Kita tinggal nunggu spermanya ya. Jadi kalau waktunya nanti tidak memungkinkan, kalian bisa ke lab-lab yang lain. Nanti setelah dari lab ke sini lagi, mampir lagi gak apa-apa ya. Biar kita, karena waktu kita tuh hanya dibatasi 15 menit. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan? Pak, kenapa kok harus direkayasa seperti ini? Tahu nggak? 1, biar musim tidak ada, musim terus. Musim kawin terus, ngerti ya? Kawin terus ya. Karena apa? Karena kebutuhan lele itu tiap tahun ada. Ya. Kalian makan lele tiap hari murah meriah ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu teman-teman ya. Yang kedua, supaya ada serentakan pemijahan. Tergantung kehendak kita ya. Nah, ini. Silakan dibedah Mas. Cepet-cepetan ya. Kenapa kok dibunuh? Ya enggak, masih hidup ini. Telur masih banyak. Enggak apa-apa. Berapa jumlah telur Pak yang ada di tubuh lele itu? Sekitar ya. Sekarang cara mengambil sperma karena tidak bisa di stripping seperti kita harus membedah. Ini ya. Ini memang terkesan tidak keperikanan ya. Tapi untuk riset untuk kalian gak apa-apa, untuk ilmu pengetahuan itu boleh saja. Nah, sekarang cara membedahnya ini ya. Yang ini ketika mau menganatomi, membedah. Tapi kalau awal-awal gini, caranya gini ya. Yang tumpul kalian masukkan ke sini. Ke lubang anus. Ke lubang anus ya. Itu beda jantannya betina itu sih. Nah, ini apa namanya? Ini jantan. Kalau jantan itu ada? Kalau betina bulat, coba tunjukkan. Kalau betina bulat, Ditunjukkan mas. nah ini. Nah ini dah, bulat. Kalau ini
Paham ya? Yang tahu kalian, saya nggak tahu ini ya. Sekarang begini caranya ya. Ini ya. Ini kan ini harus diginikan dulu. Nggak apa-apa deh. Ya bayangkan kok tak berdaya boleh. Kok nggak bisa? Ini yang tumpul harus dimasukkan. Nggak apa-apa deh. Ini untuk penelitian nggak apa-apa ya. Nanti sore berdarah. Kenapa kok ini duluan? Khawatir kena bisa ya. Berusaha organ yang kita. Ya. Nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan boleh. Kalau kalian itu ke rumah sakit, ya, manusia juga diginikan ya. Siapa yang senang masuk, yang mau masuk kedokteran? Saya udah Kalau kedokteran hewan masuk lah peri Kanan. ya. Ini kan ya, ini ya. Ini ya. ya organ. Ayo disebutkan organnya apa aja. Dimasak rek. Dibakar. Biasa masuk. Terus ini nggak apa-apa deh, ini nggak apa-apa ya. Maskeran. Kak Rek. Iki simulasi. Dikorong mlebu wis motor. Ayo, tetep siap. Ya iyalah. Ayo disebutno organe apa ae. Loh, kok saya hidup? Nangis itu batin. Kenapa Mas? Dimasukin dulu Rek. Kayak sapi atau disembelih. Iya. Wis pada amae terus ini. Nah, saya ingin menjelaskan mana Pak spermanya Pak. Iya, iya. Tempat sperma adalah namanya testis. Ya. Ini teman-teman, nah, ini teman-teman ya. Mana? Ini deh, teman-teman. Nah, sepasang ini ya sepasang. Yang laki-laki pasti tahu nih, sepasang kan? Tempatnya sperma itu namanya apa? Testis. Iya, testis. Kalau kalian yang laki-laki namanya apa? Skortum ya. Dua itu dua buah. Nah, inilah ya. Nah, ini namanya ini. Yang putih-putih ini di dalamnya ada sperma. Berapa Pak sperma jumlahnya dalam satu pasang ini? Coba saya mau tahu. 1 sampai 2 miliar. 10 pangkat 6, iya. Oleh karena itu kalau pembenihan itu 1:2, 1 jantan 2 betina, masih cukup itu ya. Paham ya? Paham. Tapi jangan ditiru sama bapak-bapak ini ya, Mas. Sekarang saya ambil ya. Ambil ya, digunting ya. Ini ya. Enggak lah. Ini kan harus dibuangnya ada Pak. Goreng, Ya. goreng. Goreng bakar. Kalau misalnya habis operasi kan Bisa dimakan karena tidak Gak apa-apa Pak. nggak apa-apa, kita tetap bicara. Nah ini ya. Tolong ambilkan. Tolong ambilkan. Tolong ambilkan. Iya, speed. Nah, ini teman-teman saya taruh sini supaya kena cairan itu ya. Nah, ini saya ambil lagi supaya banyak. Ini nih. Oh berarti ini cuma tinggal ditaruh sini aja gitu. Ya, sebentar. Kan ya. Nah, sekarang ini contohnya biar ya.
Ya kan banding perbandingan tadi dulu. Iya, persis. Dari investment musik bisa. Din, kalau gemes Walah, ijal orang. Permisian kan. Ini ya, saya taruh sini supaya apa? Supaya ini bertahan, ya. Karena ini juga butuh makan. Ya, ini kan ya. Nah, ini contoh ini. Berarti itu cuma ditaruh aja gitu langsung pembuahan gitu tak? Pak, apakah cuma ditaruh? Tidak, harus dikeluarkan itu. Caranya gimana? Ya sudah, hati-hati. Sesungguhnya teman-teman, gunting ini harus aseptis ya, karena jangan. Nah ini caranya gini deh. Coba ini ya, cici pegang. Kamu gini, pegang. Ya. Mas minta tolong mas. Bulu ayam. Ini harus pakai bulu ayam ya, untuk mengaduk ya. Harus pakai bulu ayam. Karena apa? Lembut. ini tinggal ada aja. Jadi caranya gini ya. Fertilisasi itu adalah pembuahan itu adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi gini, ini nanti akan keluar putih-putih. Ya. Nah, ini ya. Ini kan? Oh nggak keluar. Ayo. Ayo sini. Ini di Mbak. Kok nggak sini? Coba lihat ya. Ini putih-putih itu. Putih ya Mbak, itu spermanya Mbak. Pokoknya dia dipotong-potong gitu ya. Biar keluar ya. Nah, ini. Iya. Ya. Gitu. Ini kan, putih kan ya? Ini adalah Keluar sudah. Sudah. ini kan? Oh iya. Ini kan? Kok tahu kamu? Kayak gini ya. Supaya ini di tangan saya ini banyak sperma ini. Supaya sehat diaduk. Lumayan. Wis sudah itu, nah, saya ambil lagi yang ini. Ya. Ini ya. Ini. Ke situ. Ya. Ya. Karena sperma itu agak susah harus sudah IPA semua. iya Cocok sekali. ya. Itu sudah terjadi pembuahan ya, jadi itu terus diaduk terus ini supaya rata. Ini karena satu kali keluar itu sudah 1 sampai 2 berapa? Miliar. 10 pangkat 6 1 miliar ya? Iya. Ini segini ya. Ini ya. Ya betul ya. Yes. Nah setelah ini teman-teman baru kalian masukkan ke dalam Kolam. saringan inkubator. Ya. Lho kok saya urip ya sih. Ada kok di belakang. Kalau mau lihat-lihat nanti kesini lagi ya nggak apa-apa. Sudah ya. Sudah. Ini sudah terjadi pembuahan. Ya. Jadi kalau kalian mau mengerjakan pembuahan ini secara
kekuatan, segera ditambahkan cairan infus biar agak lama waktunya ya. Setelah ini kan sudah terbuai, ya, sudah terbuai. Baru kalian ambil sebagian untuk dimasukkan dalam. Ini seharusnya bukan logam, seharusnya bukan logam. Ini karena tadi sudah bawa ke sisa. Ya. Sekarang kita taruh ke inkubator, namanya inkubator. Ya. Ini ya, ini teman-teman, ayo ke sini semua. Inkubator seperti ini maksimal 50 sampai 100 butir. Nah, ini kira-kira. Kalau kalian bawa sendok es krim itu sudah 50.000, 500. Jadi ambilkan ini, sedikit aja. Ambilkan gini, terus nah, ini ya. Harus disebar ya. Ini ya. Sekarang coba. Silakan yang belum coba dipegang. Bukan dipegang. Nah, oke, sudah. Bagian ini yang dulu. Silakan masuk. Sebar. Ya, yang lain coba. Ya. Dia diratakan. Terus itu lagi satu lagi yang belum. Ini satu lagi. Ini dulu. Oke. Sebar. Satu lagi, sabar. Baik. Ya, habis, ayo. Coba. Ayo dicoba. Ayo. Ya, habis. Ke dalam saringan apa namanya? Santan ya. Jadi separuh harus terendam air. Berapa lama ini sampai menetas, Pak? Kira-kira 1 sampai 2 kali 24 jam. 2 hari. Ya. Nanti cirinya kalau sudah dibuai itu warnanya transparan. Nah, kalau kalian mau praktek lebih komplit lagi, semester depan ada praktek ini. Boleh gratis ke sini. Saya nanti yang beli. Ya. Nah, contohnya ini teman-teman. Mbak diperhatikan, Mbak Mas. Ini setelah 2 kali 24 jam. Nah, ini loh. Nah, itu kan sudah menetas ya. Kita dulu. Nah, itu lari-lari. Iya, dicari. Mbak itu loh Mbak dilihat itu. Tidak air loh. Itu sudah menetas itu loh Mbak. Mas. Nanti seperti itu ya, ini kan. Yang putih itu tidak menetas karena faktor mungkin karena lingkungan pada saat fertilisasi tadi kurang pas seperti ini. Nah, yang putih itu berarti tidak bisa menetas. Itu ya. Kelihatan apa enggak? Itu sudah menetas. Sudah, itu kan? Itu aja. Jadi waktunya sudah. Udah Bu, Pits sudah 15 menit Pits. Mbak Pit, Mbak Gilang. Mbak Gilang apa udah 15 menit? Oh sudah, baik mas-mas sekalian, saya kira itu informasi bagaimana cara memijahkan ikan secara jelas ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Ya. Besok kalian kalau kurang jelas, ya, atau menerima informasi ini sampaikan ke temannya. Misalnya temannya nanti
Aku pingin sudah nanti semester depan atau nanti kalau ada tempat bisa ke sini langsung, bisa praktik gratis. Gratis. Ya, ya saya kira itu teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu ya. Jangan bosan-bosan datang ke sini untuk belajar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Agrobisnis. Nanti selain ada di sini, agrobisnis juga akan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh program studi teknologi pangan. Jadi apapun yang dihasilkan, kalau tidak diperjualbelikan kan sia-sia. Ya. Jadi ujung dari kegiatan di perikanan pertanian itu adalah agrobisnis. Jadi budidaya yang hasilnya nanti bisa dipasarkan, dijadikan uang. Bagi agrobisnis sendiri, kalau tanpa ada budidaya, kita bisa cari yang TP, bisa cari yang lain. Jadi agrobisnis sangat penting dalam rangkaian kegiatan bisnis di bidang perikanan. Ini sambil jalan ke TP ya sekarang. Nanti kita sambung lagi untuk agrobisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang adik-adik dan adik-adik yang bahagia ya. Tadi sudah keliling-keliling ya. Tadi naik perahu tadi enggak? Naik perahu kemudian bermain-main dengan ikan tadi ya. Pemijahan gitu ya. Nah kita sampai ke Prodi Teknologi Pangan. Nah sekarang kita ketemu yang enak-enak ini, mudah-mudahan enak-enak ya. Jadi Prodi Teknologi Pangan itu adalah prodi yang kita mempelajari mengenai proses pengolahan pangan, baik itu mulai dari bahan baku, kemudian sampai ke proses pengolahan pangan dan makanan itu adalah layak dikonsumsi dan aman. Nah bahan baku semua ya, bahan baku bahan pangan itu termasuk nabati maupun hewani, gitu kan, sampai kepada proses pengemasan, gitu ya. Kemudian kita di Prodi Teknologi Pangan itu dibina oleh 7 dosen tetap. Ya, yang pertama itu adalah Dr. Kejora Handarini STPMP. Kalian tadi adik-adik sudah ketemu yang cantik tadi kebetulan sebagai dekan ya Fakultas Pertanian gitu kan. Kemudian karya beliau banyak, penelitiannya beliau banyak, juga sudah skala internasional, jurnalnya juga sudah di nasional dan internasional. Kemudian yang kedua adalah Dr. Fajar Kurnia Hartati MP. Ya, beliaunya itu juga penelitiannya banyak, karyanya juga banyak, kemudian jurnal-jurnal internasionalnya juga banyak, juga insya Allah sebentar lagi ya prestasinya bagus, beliaunya mudah-mudahan sebentar lagi bisa menjadi profesor. Jadi nanti di kita itu nanti sedang proses, sekarang sedang proses untuk guru besarnya ya. Kemudian ada satu lagi mungkin Bapak Insinyur Bambang Sigit Sucahyo, tapi kebetulan hari ini beliau tidak hadir karena ada keperluan. Kemudian ada Ibu Insinyur Nunuk Haryani, ya kebetulan ini beliau senior dan ahli pengolahan, itu ya. Di pengolahan itu segala macam pengolahan itu beliaunya sangat ahli. Kemudian sebelahnya ada Insinyur Arlin Besari Johari, ini adalah Kaleb sekarang ya. Jadi yang berwenang terhadap sebuah laboratorium yang ada di bawah Fakultas Pertanian. Kemudian sudah senior juga gitu ya. Kemudian saya sendiri Insinyur Retnani Rahmiati MSI. Nah, kebetulan di sini sebagai Kaprodi.
Jadi yang mengelola tentang program studi teknologi pangan. Kemudian ada satu lagi, sudah cukup senior juga, sudah mendekati pensiun juga. Nah, ada dosen baru satu, itu adalah Ibu Adania Andika Prayudanti, STPMT ya, itu juga masih baru ya, tapi beliaunya juga tidak hadir hari ini karena sibuk di tingkat universitas ya, membantu di tingkat universitas gitu kan. Nah, tadi mungkin di atas juga sudah dijelaskan ya prodi kita tadi. Kemudian capaian pembelajaran kita itu kan kita harapkan nanti lulusan kita itu mampu menjadi pertama adalah konsultan pangan di bidang pangan tentu saja ya, karena teknologi pangan. Kemudian nanti bisa technopreneurship ya, jadi di bidang pangan itu nanti kalau misalnya pengolahan pangan kita gabungkan dengan era-era sekarang itu kan segala macamnya sudah era digital, era teknologi ya, itu kita harapkan nanti kita ke sana. Dan yang terakhir itu adalah sebagai peneliti dan pengembang produk ya, itu kalau kita melihat lulusan kita atau pangsa pasar untuk lulusan kerja atau lowongan kerja itu banyak sekali tadi, mulai dari QC, mulai dari peneliti, mulai dari wirausaha tadi yang banyak sekali. Dan kita berdiri itu kalau prodi teknologi pangan berdiri mulai tahun 1904 ya, 194 sudah hampir 28 tahun yang lalu, dan adik-adik mungkin belum lahir ya, kita sudah berdiri. Jadi alumni kita itu sudah banyak sekali dan banyak sekali yang sudah sukses gitu ya. Baik mereka itu ada di pemerintahan, itu banyak yang sudah bekerja di pemerintahan, ada yang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, ada yang di Bojonegoro, kemudian ada yang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, itu banyak sekali. Kemudian kalau yang di tingkat industri besar itu banyak sekali sudah gitu kan, ada di PT Siantar, ada di PT Indofood, ada di PT Blue Band, ada di PT Fiesta, Campina, Wing. Kemudian industri besar makanan itu sudah banyak alumni kita yang di sana gitu. Ada yang di Freeport juga ya, di bagian food safety di sana gitu. Itu di industri. Wirausaha banyak lagi sudah tidak terhitung gitu yang usaha sendiri. Bahkan ada yang tadinya sudah bekerja di industri kelapa sawit, di pengolahan minyaknya, itu keluar dia kemudian usaha sendiri dan sekarang sukses. Ada yang ayam bakar, ayam goreng, ada yang mie. Nah, mie juga yang mereka menciptakan mie sendiri yang dengan berbagai macam rasa. Itu yang mie pelangi ya Bu ya. Mie pelangi itu ada kalau adik-adik itu mau melihat. Di mana Bu Nunu? Di Gedung Doro. Itu alumni kita itu yang di sana gitu kan. Kemudian kerjasama kita juga, kita sudah banyak ya, kerjasama kita itu mulai dari instansi pemerintah tentunya pada saat kita juga melakukan penelitian, pengabdian itu kepada instansi-instansi pemerintah, kemudian juga sekolah gitu kan, sekolah kita juga bekerja sama dengan sekolah Al-Islami yang di SMK-nya sudah, kalau SMK-nya ya, kalau SMA-nya belum gitu ya. Kemudian industri-industri ya, ada beberapa industri yang kita juga sudah kerjasama, tempat mahasiswa di kita itu nanti untuk magang ataupun untuk PKL gitu kan. Nah yang terbaru ini yang mungkin menarik mungkin bagi adik-adik, mungkin barangkali nanti kalau tertarik masuk kepada teknologi pangan ya, kita ada kerjasama dengan Wuhu Institut Cina. Jadi, nah ini sedang berjalan, prosesnya sedang kita bernegosiasi terus dan memang koordinasi terus. Kemarin terakhir juga beliaunya datang, kemudian kalau nanti itu sudah fix jadi program program berjalan itu di semester gasal tahun 2024-2025. Jadi di semester gasal nanti itu baru kita bisa mulai program itu. Tapi balik syaratnya satu, harus bisa bahasa Mandarin
Nah, kalau tertarik mulai dari sekarang belajar bahasa Mandarin gitu ya. Itu. Jadi nanti tapi kalau misalnya nanti adik-adik masuk ke sini gitu ya, terus mengikuti program gitu, jangan khawatir kalau misalnya belum bisa bahasa Mandarin. Nanti program itu dari mulai awal kita ada pelajaran bahasa Mandarinnya gitu kan. Tapi syaratnya memang itu karena nanti expertnya mereka langsung dari Wuhu Institute gitu. Nah, hasil-hasil kalau kita mau petunjukkan hasil-hasil penelitian kita gitu ya, itu sudah banyak sekali. Tadi tujuan pertama dari prodi teknologi pangan kita itu kan kita mau mengeksplor bahan baku lokal kita ya untuk bisa menjadi bahan baku. Karena kalau selama ini misalnya tepung terigu itu kan kita sangat tergantung dengan luar ya. Tidak ada di kita memang tidak bisa membudidayakan tepung terigu gitu ya. Tetapi sebetulnya di Indonesia ini kaya sekali akan bahan baku. Luar biasa sebetulnya. Bahan baku sumber karbohidrat itu sangat luar biasa sekali yang itu sebetulnya bisa dieksplor untuk bisa menggantikan tepung terigu tadi. Memang tepung terigu itu ada keunggulannya karena dia mengandung gluten sehingga bisa kita gunakan sebagai roti itu bisa mengembang. Itu memang ada spesifikasi dari si tepung terigu itu. Nah, bahan baku karbohidrat yang lain itu belum bisa mencapai sana, tetapi ada beberapa teknologi yang di kita juga sedang dikembangkan sekarang. Dikembangkan oleh Ibu Dr. Kejo Handayani itu untuk memodifikasi karbohidrat kita supaya sifat-sifatnya bisa mendekati paling tidak atau bahkan mungkin bisa lebih unggul dari tepung terigu tadi, sehingga kita bisa untuk menggantikan. Salah satu misalnya contohnya, jadi kita menggunakan tadi substitusi tepung terigu dengan bahan-bahan baku lokal tadi, umbi-umbian kita banyak sekali. Jadi misalnya ini mie ya, mie ini hasil karya mahasiswa kita itu adalah dari tepung mokaf ya, dari mokaf. Jadi jangan kalau diincip ini masih mentah, kalau yang ini mentah ya, kalau yang ini mentah. Jadi kemudian diberi pewarna dan ditambahi dengan fortifikasi yang mungkin lebih di samping warnanya lebih menarik, dia juga mengandung beberapa senyawa yang ini ada mungkin ditambah dengan wortel, ada yang dengan ini dengan bayam ya. Kemudian kalau yang ini dengan bunga telang ya, bunga telang. Ya, tetapi warnanya menjadi tidak biru sekali ya, bunga telang biru gitu. Dan kita juga sudah banyak penelitian tentang bunga telang tadi gitu ya. Kemudian ini roti juga ya. Jangan khawatir Pak, nanti dapat. Tapi di sini untuk dilihat gitu ya. Ini kita lihat. Nah, ini juga kita modifikasi gitu dengan bahan-bahan baku yang tidak hanya tepung terigu itu. Nah, tadi kita mengekspor dengan berbagai macam bahan baku tadi, segala macam gitu ya untuk kita bisa ini. Nah, contohnya lagi gitu ya. Kita beri contoh lagi. Ini adalah buah bogem. Kalian mungkin juga sudah tahu. Kenapa? Buah bogem itu adalah buah di mangrove. Ya, yang tidak bisa dimakan langsung. Ya, rasanya juga kecut bulat bogem. Nah, mangrove ya. Ya, itu kemudian hasil penelitian itu dijadikan sirup, gitu kan. Rasanya agak kecut-kecut gimana gitu. Ya, kecut-kecut enak sih, manis kecut. Tapi ini tidak dibagi ya karena sedikit. Ya, kemudian juga ada beberapa inovasi baru adalah minuman fungsional dan kita juga mengembangkan makanan-makanan fungsional tadi ya supaya dia itu menyehatkan. Selain dia itu enak gitu kan, itu menyehatkan. Nah, ini adalah apa Bu Nunu tadi? 17 herbal. 17 herbal ini ya, jangan khawatir nanti juga dapat satu-satu. Ya, ini jadi nanti tidak bisa dicicipi sekarang ya karena puasa ya, nanti dibawa pulang dan kalau saran Bu Retnani nanti kalau sampai di rumah masukkan ke kulkas nanti enak gitu ya. Itu kalau yang sudah ya ini kalau konsumsi orang dewasa gitu ya kurang menarik ya, tapi bisa dibuat kekinian gitu, bagaimana caranya gitu ya supaya lebih menarik, lebih kekinian sehingga anak-anak muda sekarang itu minum yang minuman kekinian tapi menyehatkan. Nah, itu juga tantangan ke depannya bagaimana cara kita mengolah gitu kan. Nah, kalau yang contoh minuman kekinian ini ya ini adalah menggunakan bunga telang tapi juga karena nanti dicampur dengan susu sehingga warnanya tidak bisa mencolok biru gitu ya. Ini mereka sebut milky fruit
Ya, ini juga kreasi mahasiswa kita gitu kan. Jadi ada bunga telang gitu. Nanti juga jangan khawatir dapat satu-satu. Itu dicicipi, mudah-mudahan enak gitu ya. Itu kan. Nah, begitu gitu kan. Kalian beruntung dapat pendanaan, mudah-mudahan nanti kalian bisa memperkaya lagi kalau nanti masuk ke sini ya. Itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplor karena Indonesia luar biasa itu potensi bahan pangan. Tadi baru umbi-umbian dan baru beberapa. Bunga itu tidak hanya bunga telang yang sudah kita lakukan. Ada bunga rosella, bunga telang, bunga apalagi Bu Nunu, macam semua bunga itu kita ada mata kuliah teknologi bunga-bungaan itu kebetulan Bu Nunu yang mengampu mata kuliah itu. Kemudian apalagi bahan baku ini hanya contoh sedikit saja. Ini ada beberapa produk biji-bijian yang sudah sangat bermanfaat. Ada rempah, ada ini. Bahkan mungkin adik-adik coba kalau tahu, belum tentu tahu loh. Iya kan? Belum tentu tahu, ayo tanya. Kalau kita sudah pengolahan tadi, satu lagi adalah tentang keamanan pangan. Nah, itu juga menjadi fokus. Sekarang makanan itu yang diproduksi selain dia itu layak dikonsumsi, enak tentu saja, punya kualitas tinggi. Satu syarat pemerintah yang juga menjadi fokus itu adalah aman untuk dimakan. Harus aman, tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu juga menjadi fokus penelitian kita, baik itu bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya sekarang itu kan banyak produksi, ya banyak pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah itu kita sekarang juga mencoba untuk mengeksplor bahan-bahan yang alami untuk pengawet gitu ya. Ada beberapa penelitian dari mahasiswa yang mengawetkan dengan menggunakan ekstrak daun salam, daun sirih, kemudian daun gambir itu untuk pengawetan gitu kan. Nah, kemudian di samping itu juga penelitian-penelitian tentang keamanan pangan mikrobiologi ya. Karena sekarang itu juga banyak sekali kontaminan pangan dari bakteri-bakteri yang berbahaya yang bikin penyakit kita itu ya. Itu bagaimana cara mulai, kebetulan kalau yang ini Burtani yang menjadi fokus untuk keamanan pangan tadi dan terutama juga yang mikrobiologi di situ ya. Jadi itu ini ada satu lagi contoh, ini juga hasil penelitian belum hasil, ini sedang penelitian dan ini kakak kelas kalian juga mungkin yang ada di belakang sedang melakukan penelitian mengenai fruit wine. Jadi fruit wine ya mungkin, tapi kalau sudah kata wine itu aduh mungkin haram ini ya gitu ya. Ya ada sebagian yang seperti itu ya, memang tidak bisa dipungkiri, tetapi kita mencoba untuk membuat ini dengan kadar alkohol yang sangat rendah sekali, sehingga nanti kan prosesnya bagaimana, fermentasinya, waktunya kapan untuk bisa itu, sehingga mudah-mudahan juga tidak terlalu tinggi itu. Nah, kita bisa atur itu gitu kan. Tapi kalau yang wine yang memang alkohol ya memang mereka memang memproduksi itu untuk tinggi alkoholnya ya, tapi kita alkoholnya rendah karena ini dibuat dari bahan buah-buahan, sari buah itu kan. Beberapa ini yang masih berjalan dan ini proses belum selesai. Nanti kalau proses selesai ini adalah menjadi bening kalau prosesnya selesai, sehingga menjadi fruit wine istilahnya ya, sebetulnya juga mendekati wine tetapi dari buah-buahan itu. Okay. Kemudian sebelum yang lainnya mungkin barangkali ada yang ditanyakan, mungkin ada yang tertarik apa? Maaf juga ini lampunya mati sehingga panas gitu ya. Kebetulan listriknya yang mati. Itu yang ini contoh, kalau yang ini contoh produk kita. Nah, kita sekarang sedang merencanakan, tadi mungkin sudah dijelaskan, kita rencana ke depannya adalah akan membangun teknopark
ya kan, yang bersatu, yang untuk semua ini. Kemudian kita juga ada kebetulan juga ada prodi agrobis nanti yang mungkin kalian belum mendengar, adik-adik belum mendengar. Nanti setelah ini nanti yang terakhir adalah itu nanti kolaborasi keseluruhan produk-produk ini nanti akan kita coba menjadi kita pasarkan istilahnya di nanti ada etalasenya di depan gitu kan. Jadi sehingga mahasiswa nanti akan berkreasi dengan berbagai macam produk hasil penelitiannya dan untuk dijual itu. Ya, nanti hasilnya itu. Oke. Ya. Bertani rasa itu mungkin ada lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada ditambahkan dari Bu Arlin atau Bu Nunu? Ya, monggo tambahkan. Ya, monggo kalau mau ditambahkan. Terima kasih, Bu Retna. Selamat datang ya di TP. Ya, selamat datang di Prodi TP. Mudah-mudahan sedikit masukan dari kami bisa membuka wawasan Anda untuk kedepannya kemana, gitu loh. Kedepannya mau kemana? Saya mau jadi apa? Karena apa? Kalau adik-adik konsentrasi nanti aku setelah lulus SMK, aku kemudian kuliah, kemudian aku kerja, nanti tantangannya adalah sulitnya mencari pekerjaan. Sulit itu karena apa? Saingannya sudah sangat banyak. Waktu kami yang sudah tua-tua ini dulu mencari pekerjaan gampang sekali karena peluangnya lebih besar, peluangnya gitu. Nah, kalau adik-adik ini ndak punya pikiran aku nggak usah jadi pegawai swasta, pegawai negeri, aku tak mandiri, TP tempatnya. Ya, aku tak mandiri. Tadi Bu Retnani sudah bilang bahwa bahan pangan itu sangat banyak, tapi terdiri dari dua, nabati dan hewani, tumbuhan dan hewan. Kebetulan Bu Arlin sama Bu Retnani itu jadi pengajar di SMK. Jadi beliau berdua sudah terkenal di SMK. Tapi kita belum pernah ngajar di SMA. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bu Yora yang baru, dekan yang baru, kita akan menjalin kerjasama untuk memberikan sedikit wawasan, membuka wawasan pada adik-adik bahwa kedepannya itu aku nanti jadi apa gitu. Tadi sudah diberikan contoh banyak mahasiswa kita yang sudah jadi pegawai, pekerjaannya tetap, gaji tetap, dia malah keluar karena peluang di bisnis sendiri, mandiri lebih besar gitu ya. Yang ingin saya sampaikan pada adik-adik, sebetulnya menyampaikannya itu bukan menakut-nakuti, tapi tren anak muda itu tidak menomorsatukan makanan sehat. Tren nomor satu adalah seneng. Yang penting aku seneng, makanya ini adik-adik SMA yang beli bakso di sana, pokoknya lek gak sausnya abang, iya kan? Iya, kepecap akeh, duduhe akeh, duduk bakso jenenge. Itu semur kalau menurut saya wong. Tapi harus perhatian, harus waspada. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan bakso itu gak aman kabeh. Bakso gak aman kabeh. Pentole ono borake. Ya kan? Makin banyak borak, kenyil-kenyil, itu makin disenengi mbak arek-arek, anak kecil ya. Itu borak sudah. Kemudian kalau enggak diberi hijau-hijau, selada itu gak dicuci sama pedagang bakso. Karena kalau selada dicuci, bosok gitu loh. Untuk jangka waktu yang lama. Jadi setelah dipanen, beli di pasar, dipotong-potong, ditaruh. Pestisida tinggi gitu. Kemudian kuahnya, enak banget toh. Ya, MSG, monosodium glutamat, vetsin. Ya. Jadi kayak Bu Nuno cerita satu produk bakso tok, mikir-mikir, apa nih sing aman? Mie supaya kenyil-kenyil, ada borak. Gorengan supaya awet, tambahi formalin. Yang jahat itu pedagangnya, yang jahat. Tapi bukan penjualnya.
Karena yang menjual kadang-kadang kan menjual miliknya pedagang. Dia kan yang menjual, itu yang jahat. Nah itu kalau sering kita konsumsi, resikonya enggak saiki. Resikonya saat Anda umur 40 tahun, kanker mudah menyerang, macam-macam segala penyakit-penyakit yang dulu enggak pernah muncul. Itu muncul karena jahatnya makanan. Terus ada yang tanya, oh ya sebentar. Terus ada yang tanya, "Loh, bakso sing aman apa nih?" Ayo. Bakso sing aman apa nih? Mangkoke. Mangkoke, udah itu aja. Maksud saya, kalau belajar di TP insya Allah membuka wawasan agar aku bijaksana dalam memilih makanan. Dan ini nanti sebagian besar akan Anda bawa pulang. Insya Allah makanan itu sehat. Makanan dan minuman karena disajikan dan diolah oleh mahasiswa TP yang sudah memahami ilmu-ilmu amannya bahan pangan. Cuma itu bertani ya. Ini minuman segar, bogem, mangrove itu bahasa anune apa sih? Itu bahasa Jawane lho, bahasa Indonesiane. Bakau, ya Allah, goblok nih. Ya, ini seger tok wis memberi energi sedikit. Ini seger, cita rasa enak, energinya tinggi. Lek mimi iki mbek mimi iki tok. Iso-iso lemu, diabetes dan lain-lain dikomben mbek ini. Minuman seger tapi rodok kaya ana obat-obate ngono lho. Rodok kaya ana jamunya. Kalau cowok mungkin enggak pernah merasakan, tapi kalau cewek menjelang datangnya oke, lebih bagus dari yang di sana itu. Ini bahan semua ini loh dipakai di sini. 17 macam. 17 macam dipakai untuk ini. Kenapa warnanya merah? Karena ada gula merahnya untuk memberikan rasa manisnya gitu. Itu aja maksud saya bijaksana kalau beli makanan ya. Bijaksana kalau memilih hanya jangan didasarkan pada aku seneng gak peduli. Sempol itu aku seneng, aku gak peduli. Enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering dan diimbangi dengan olahraga. Terima kasih Bu Retnani waktunya. Sedikit lagi kita tambahkan, sebetulnya ruangan ini adalah ruangan lab kimia. Ya, lab kimia sebetulnya, tetapi karena sedang renovasi dan belum selesai gitu kan sehingga apa adanya. Nah sekarang kita masuk ke dapur TEPA ya. Dapur TEPA itu tempat pengolahan kita sebetulnya, tapi juga masih kita renovasi, jadi belum selesai, tapi tidak apa-apa kita melihat ke sana. Silahkan sekarang kita ke dapur TEPA. Di ruang dapur TEPA sebetulnya ya. Di sini adalah tempat mahasiswa melakukan penelitian dan pengolahan pangan ada di sini. Tapi tadi juga sudah kita sampaikan bahwa ini sedang renovasi dan mungkin juga bau cat ya masih benar. Dan tetapi karena penelitian mahasiswa tetap berjalan, jadi ya mereka yang sedang penelitian juga tetap berjalan, tetap melakukan penelitian dengan kondisi seadanya. Yang di sini mungkin Mbak Rena mungkin ditunjukkan, Mbak Rena ini sedang melakukan penelitian dengan pemanfaatan bunga telang. Ya, dan dikeringkan dahulu ini dengan menggunakan food dehydrator. Jadi kita punya food dehydrator ini bunga telang, jadi kita memanfaatkan bunga telang. Nah ini masih setengah kering ya, belum kering sekali. Nah yang kering yang ada di dalam stoples itu tetap warnanya asli ya, tetap warna asli. Nah itu kita menggunakan food dehydrator. Ya, ya. Kemudian Mbak Bilkis sedang iris-iris ubi itu. Penelitiannya pemanfaatan ubi tadi juga yang sudah kita sampaikan tadi memanfaatkan sumber karbohidrat yang banyak dan di sini juga dibuat tepung nanti kemudian untuk substitusi roti ya. Untuk substitusi roti lagi juga sama. Nanti warnanya kuning cantik itu juga sama. Nanti juga dikeringkan menggunakan food dehydrator dulu gitu. Ya. Warnanya bisa tetap bisa dipertahankan ya dengan menggunakan food dehydrator. Kemudian satu lagi itu Mbak Ajeng yang sedang penelitian juga memanfaatkan nabati sekarang juga sama nabati ya. Kalau ini tadi umbi-umbian sekarang nabati adalah pakcoy ya atau sawi Cina ya.
sawi Cina atau pakcoy ini nanti diolah gitu karena juga mengandung klorofil yang bagus juga untuk kesehatan. Jadi memanfaatkan itu untuk disubstitusikan kepada es krim ya Mbak Ajeng ya, dengan es krim gitu kan. Itu produk-produk kita nanti kan akan dipasarkan oleh Prodi Agribis. Nah sekarang kita serahkan Prodi Agribis kepada yang ketua kepala Kaprodinya adalah Pak Rahmat. Ya, monggo. Seperti yang sudah saya jelaskan sepintas untuk di lab breeding tadi, ada aquascape yang bisa menjadi objek kita sebagai pemasaran yang dihasilkan oleh prodi-prodi yang lain, gitu ya. Kebetulan selaku Kaprodi, dan kita juga bisa memasarkan aquascape. Kemudian kita juga bisa memasarkan alat-alat penangkapan ikan. Itu ada produknya TP. Produknya PSDB. Nah, dalam kegiatan pengembangan pemasaran, kita di era digitalisasi tidak hanya seperti ini hanyalah display. Kita nanti harus bergerak ke yang namanya digital marketing, gitu ya. Nah, digital marketing itu tidak semua orang bisa melakukan dengan yang sebenarnya digital marketing. Kalau sekedar upload di sosial media itu mungkin bisa kita lakukan, ya kan? Kita foto, kita posting gitu ya. Ada yang beli silahkan. Tapi yang namanya manajemen dalam kegiatan agribisnis itu mulai dari praproduksi sampai setelah pembelian itu masih dalam ranahnya agribisnis. Jadi ibarat kata kalau orang bilang ke depan yang akan tetap eksis hidup itu adalah orang-orang agrobisnis. Karena apa? Mereka mengerti produk yang bisa dihasilkan dan mampu untuk memasarkan. Gitu ya. Jadi AP itu juga bergerak dalam perencanaan program penyuluhan. Perencanaan bisnis. Analisis bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya kita mengira bahwa produk yang kita jual saat ini dengan omset sekian, itu kita merasa untung. Untung menurut pandangan awam. Tapi setelah dianalisis di agrobisnis, belum tentu untung. Dilihat dari mananya Pak? Ada yang namanya penyusutan, ada yang namanya investasi. Dan untuk beberapa tahun jangka panjang, ada namanya reinvestasi. Gitu ya. Jadi tidak semua yang ketika kita mengeluarkan uang 5.000 untuk menghasilkan produk, kemudian kita jadikan produk, kita jual, kita dapat 10.000, untung 5.000, belum tentu itu. Ya kan? Kita membahas keuntungan bersih itu bisa kurang dari 5.000. Nah ini adalah produk-produk yang dihasilkan, kita hanya bergerak di bidang pemasaran. Dan untuk saat ini digital marketing itu yang menjadi andalan agrobisnis. Nah untuk pengenalan produk ini saya rasa hanya sepintas saja, kalau produknya kan tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan bergerak saya akan tunjukkan bagaimana sih menganalisis jangka panjang. Apakah rumit Pak karena jangka panjang? Tidak. Di agrobisnis perikanan kita memiliki form atau format. Ketika harga bahan baku naik, misalnya naik 25%, kita tinggal masukkan angka 25%, proyeksi 5 tahun depan, itu sudah muncul hasilnya. Di selain AP tidak akan bisa seperti itu. Jadi itu adalah core-nya agrobisnis. Kita bisa menganalisis, kalau misalnya produk seperti ini, sekarang untung, ya bisa saja untung sekarang. Analisis jangka pendek, semua orang bisa melakukan. Tapi untuk 5 tahun ke depan, ketika terjadi perubahan harga bahan baku, ketika terjadi perubahan pendapatan, kita tidak tahu. Lah ini di AP itu ada Excel-nya, ada rumusnya. Kita tidak perlu menggunakan rumus itu, kita hanya memasukkan berapa perubahan biaya yang kita gunakan, itu akan muncul keuntungannya untuk 5 tahun ke depan. Coba dilihat, jangka panjang, kita ada yang namanya diskon faktor, ini hubungannya sama suku bunga. Kenapa? Kalau dulu uang 500.000 orang bisa beli kambing, ya sekarang tidak bisa. Tapi kalau seandainya 500.000 itu kita investasikan dalam analisis jangka panjang, kita sudah tahu angkanya sekarang sudah menjadi 2 juta. Dari mana Pak? Kita sudah memasukkan diskon faktor di sini. Dan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Mau analisis jangka panjang 10 tahun? Bisa. Cuman untuk analisis jangka panjang kita buat per 5 tahun. Gitu ya. Lah, keuntungannya berapa? Nanti ada keuntungan bersih. Loh Pak sekarang kok minus? Karena kan belum terjadi.
Lah, ini coba dilihat, ukuran layak atau tidaknya suatu usaha, ketika ini lebih dari 0, maka dikatakan layak. Net Present Value, NPV yang kita singkat. Lah, nanti untuk lebih detailnya, kalian akan paham di prodi agrobisnis. Kita nggak perlu bingung-bingung memproduksi, karena sudah ada ahlinya masing-masing. Kita hanya menganalisis bisnisnya. Nah, kalau misalkan yang hijau ini, kenapa? Ada biaya naik dari 255 juta misalnya, menjadi 319 juta. Dari mana kita tahu naiknya? Dari uang yang kita keluarkan untuk memproduksi. Kita total, oh naik sekian. Kita masukkan aja angkanya. Kita nggak perlu susah-susah menghitung, sudah muncul sendiri angkanya di sini. Kalau nggak percaya, misalnya ini saya ganti ya. Misalnya ini saya ganti. Bukan 319 juta. Kenaikannya, kita kira-kira bukan 25%, yang awalnya berapa itu ya. Yang atas, mohon maaf, yang ganti adalah yang atas. Ini misalnya, hasil penjualannya ternyata tidak 500 waktu itu. Misalnya saya rubah 600. Seperti ini. Angkanya akan otomatis kok nggak keluar. Ini hanya masalah format, kurang lebar. Ya, di AP itu bisa memprediksi analisis jangka panjang 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu adalah keunggulan di agrobisnis. Bahkan penyuluhan untuk pengabdian masyarakat, stunting, pengenalan produk-produk perikanan itu juga menjadi salah satu bagian dari agrobisnis perikanan. Untuk itu kami dari program studi agrobisnis perikanan itu menghimbau adik-adik kalau pengen belajar bisnis, terutama di agriculture, baik itu pertanian, perikanan, peternakan, agrobisnis adalah pilihannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini nanti sebelum kalian mengakhiri pulang dari sini, saya minta tolong kalian scan. Ini adalah semacam kehadiran kalian di sini. Kalian bisa mengisikan kira-kira minatnya ke prodi apa. Gitu ya. Dan ini bisa kalian sebarkan ke teman-teman kalian yang tidak berkunjung di Fakultas Pertanian. Gitu ya. Di kelas kalian ada berapa siswa? Saya minta tolong dari universitas untuk menyebarkan kuesioner ini. Isinya mungkin nama kalian, minat kalian kira-kira ke bidang apa. Gitu ya. Untuk penjelasan lebih detail, kami juga terbuka untuk kalian ketika sewaktu-waktu datang ke sini menanyakan tentang program studi yang ada di Fakultas Pertanian. Oke, itu saja. Nanti setelah scan silahkan pulang dan mungkin ada sedikit souvenir yang bisa diberikan. Oh, ada penutupan ya. Nah, semuanya sudah tergambarkan ya. Kira-kira materi yang akan kalian pelajari kalau kuliah di Fakultas Pertanian dari masing-masing prodi. Nah, harapannya nanti dari teman-teman kalian ada yang masuk ke Fakultas Pertanian. Oke, makasih Bu. Tadi Pak Rohmat meminta untuk di-scan kan ya? Nanti minta tolong salah satu aja di-share ke teman-temannya ya. Minta tolong di-share ke teman-temannya, baik yang ikut di sini ataupun nanti yang ikut di fakultas lain. Nah, langsung aja Bu ya, tutup aja kan ya. Nah, sekian ya dari Fakultas Pertanian. Semoga kampus Sur hari ini nanti bisa memberi wawasan buat kalian semua, buat adik-adik dari Semador, dan bisa menarik adik-adik Semador buat masuk ke Fakultas Pertanian. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini silakan di-scan. Ini ada cindera mata dari Fakultas Pertanian yang tadi produk-produk yang dijelaskan sama dosen-dosen TP. Habis ini nanti kita foto bareng ya di luar. Oke. Bisa di-scan? Silakan. Sudah di-share. Yang belum scan silakan di-share temannya. Di-share.